Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon dengan NPM 5021051. Saya dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kita tetap dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, dengan subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 3, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Seperti pada kisah sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonadolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah, karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya sepanjang hayatnya. Ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Siapakah yang menjadi arsitek? Yaitu Frederick Silaban. Halangan apa yang dihadapi? Yang pertama, bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Yang kedua, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Yang ketiga, beliau bukan seorang muslimin. Sikap yang dimiliki oleh Frederick Silaban, yang pertama, usaha yang gigih.
Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, bekerja keras. Usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban yang pertama, berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Yang kedua, berhasil menyandingkan masjid dengan gereja. Yang ketiga, Frederick Silaban merancang 17 bangunan di seluruh Indonesia. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Prestasi yang diraih Frederick Silaban adalah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Apa kesimpulan kita terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Frederick Silaban bukanlah seorang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia. Perhatikanlah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan saksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Indonesia adalah negara dengan beragam agama. Begitu juga dengan tempat ibadahnya. Semua tempat ibadah ada di Indonesia. Umat Muslim beribadah di masjid, umat Kristen beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di vihara, umat Konghucu beribadah di kelenteng. Beberapa dari tempat-tempat beribadah tersebut ada di daerah saya, seperti masjid, gereja, dan kelenteng. Untuk tempat beribadah lainnya tersebar pada banyak daerah di Indonesia. Nama Agung Baitul Salam Purwokerto didirikan pada tahun 1910. Tempat ini beribadah untuk umat Islam. Sejarah singkatnya, Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto dibangun ketika masyarakat muslimin Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden Dirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Kegunaannya, selain beribadah, Masjid Baitul Salam yang digunakan untuk kegiatan keagamaan hanya seperti peringatan hari besar agama. Nama Klenteng Hokteo Bio Purwokerto berdiri pada tahun 1831, tempat ibadah untuk umat Konghucu. Sejarah singkatnya, para pedagang yang beragama Konghucu saling berkumpul di rumah milik Hoi Tengjensin. Mereka berinisiatif mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Peta di atas disebut dengan peta tematik. Peta tematik yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan tanaman-tanaman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang utan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Baiklah, di sini ada tugas. Yang pertama, buatlah sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Yang kedua, mintalah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu kepada gurumu atau cari di internet. Yang ketiga, carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Yang keempat, jelaskanlah manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Yang kelima, buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Baik adik-adik, di sini terdapat persebaran hewan Indonesia. Kalau di Pulau Jawa itu ada harimau Jawa, itu termasuk hewan buas. Dan hewan ternaknya itu ada sapi, kambing, masih banyak lagi. Kalau di Kalimantan itu ada orang utan. Kalau di Sulawesi ada anoa, burung maleo, babi, rusa. Kalau di Pulau Komodo itu ada komodo. Kalau di Papua itu ada burung cendrawasih, kakak tua, kuskus, walabi. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dari Ibu. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.